Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Halo teman-teman semua, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, bejana-Mu, semua kita bernyanyi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk Shalom teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kali ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di dalam tuntunan Roh Kudus, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kepada kami pengertian, pemahaman, agar apa yang kami baca dan kami renungkan ini boleh benar-benar masuk ke dalam hati kami, mengubah hidup kami, dan kemudian kami terapkan dalam hidup kami sebagai anak muda Kristen yang mau hidup mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-19 ayat 16 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita dengan judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Teman-teman, tema renungan kita dalam ibadah ini yaitu not just nice people. Tidak hanya menjadi orang baik. Teman-teman, coba kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi orang yang baik? Coba kita menilai masing-masing. Apakah saya adalah orang yang baik? Apakah di mata orang saya adalah seorang yang baik? Nah, teman-teman, kalau kita sudah bisa menjawab misalnya, ya, saya adalah orang yang baik. Ya, di mata teman saya adalah orang yang baik. Maka tolok ukurnya apa? Indikator saya melakukan hal yang baik apa? Teman-teman, misalnya begini, saya seorang siswa. Saya baik di mata saya, dalam penilaian saya baik karena saya suka menolong orang misalnya. Saya suka menolong teman saya. Saya baik karena hal yang demikian. Dalam penilaian teman saya pun demikian, saya orang yang baik. Karena saya suka menolong teman, saya pernah menolong dia. Nah, saya merenungkan lagi, pertolongan apa yang saya berikan. Saya menolong teman saya ketika sedang ujian, teman saya tidak tahu menjawab, teman-teman lain tidak tahu menjawab, dan karena ujian online, maka diminta saya tolong untuk memberikan jawaban di grup WA yang akan dibagikan kepada semua yang melihat jawaban itu. Ya. Nah, karena dorongan jiwa sosial, maka saya mengirimkan jawaban di grup WA itu, sehingga itu menjadi jawaban yang dilihat dan disalin oleh semua teman. Maka sejak saat itu saya dinilai baik oleh teman-teman saya. Dan saya juga bangga karena saya menjadi orang yang baik. Nah, teman-teman, menjadi pertanyaan adalah, kebaikan itu baik di mata kita, baik di mata teman kita. Apakah itu baik di mata Tuhan atau tidak? Teman-teman, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang seorang muda yang kaya yang menjumpai Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus dia lakukan, yang harus saya lakukan, ya, supaya saya mendapatkan hidup yang kekal. Maka Yesus berbicara kepada dia, jangan membunuh, jangan berzinah, ya, jangan mengucapkan saksi dusta, mencuri dan sebagainya. Dan dikatakan, itu semua sudah saya taati. Saya tidak membunuh, tidak berzina, ya. Hukum Taurat saya taati. Saya adalah orang yang baik. Menurut penilaian saya baik.
menurut penilaian banyak orang saya baik. Tetapi teman-teman, rupanya apa yang dia lakukan, kebaikan menurut dia, kebaikan menurut orang-orang di sekitar dia bahwa dia baik, tidak cukup di mata Tuhan. Yesus katakan kepadanya, itu tidak cukup. Untuk menyempurnakan itu, kamu harus menjual semua hartamu, kasih kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Maka apa respon orang muda itu? Dia sedih karena banyak hartanya. Teman-teman, tidak cukup menjadi orang baik menurut penilaian kita dan juga menurut pandangan orang. Mungkin kita dinilai baik sama orang lain karena apa yang kita lakukan menguntungkan dia. Apa yang kita lakukan itu membuat kepuasan pada diri orang. Sekalipun kebaikan yang kita lakukan itu di mata Tuhan tidak benar. Maka yang Tuhan inginkan sama kita bukanlah hanya menjadi orang baik saja berdasarkan pikiran kita, berdasarkan penilaian orang. Tetapi jadilah orang baik berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi orang baik, tapi kita menjadi orang benar. Teman-teman, kalau berbicara menjadi orang benar, tentu tidak ada orang yang bisa menjadi orang benar. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam 1 Korintus katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dia sudah menebus kita, dia sudah membenarkan kita. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 29, 30 dan 31. Jadi tidak ada orang bisa menjadi orang benar. Tetapi setiap kita yang mau hidup dalam Tuhan, kita dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan akan ditolong oleh Tuhan untuk dapat menjadi orang yang melakukan hal-hal yang baik. Bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan logika kita, bukan berdasarkan penilaian orang kita baik. Kebaikan yang kita lakukan bukan supaya kita dipandang baik di mata orang, ya, bukan supaya kita dapat banyak teman karena mereka menilai kita baik, tetapi kebaikan yang kita lakukan berdasarkan Tuhan yang menghendaki kita melakukan sesuatu dengan benar. Jadi sekalipun yang baik yang kita lakukan di mata orang itu tidak baik menurut dia karena tidak menguntungkan dia. Misalnya kita jujur, karena kejujuran kita ada orang yang merasa dirugikan karena kejujuran. Misalnya diketahuan menyontek karena kita jujur, kita dituntut jujur, ya. Dan orang lain mengalami hal yang tidak baik. Kita harus bisa sungguh-sungguh memikirkan itu, melakukan hal yang benar, sekalipun orang tidak suka. Tetapi di mata Tuhan kita melakukan hal yang baik yang Tuhan inginkan. Kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk menjadi remaja pemuda yang mau hidup dalam kebenaran. Bukan hanya menjadi orang baik di mata orang lain, tapi menjadi baik di mata Tuhan. Itu yang benar. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak muda, remaja yang mau melakukan kebaikan karena Tuhan menolong kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia saja. Sehingga ketika kami melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itulah yang benar di mata Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami baik hanya karena supaya kami dinilai baik. Kami baik supaya kami punya banyak teman, tetapi ternyata yang kami lakukan adalah hal yang tidak benar. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.